Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nurhuda Budi Pamungkas. Saya CGP Angkatan 9. Saya bertugas di SCPN 27 Bandar Lampung. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait dengan demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Nilai guru penggerak yang pertama adalah inovatif, yang kedua mandiri, tiga reflektif, keempat kolaboratif. Ini yang akan nanti kita jelaskan selanjutnya. Jika saya sudah lulus guru penggerak dan telah menjalankan peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun, maka saya akan terus menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak dalam keseharian. Adapun penanaman nilai dan pengembangan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mandiri. Dalam berpikir dan bersikap dalam melakukan peran sebagai guru penggerak, karena kemandirian akan menjadikan sosok guru penggerak yang dapat menentukan arahnya sendiri, termotivasi untuk mengembangkan diri menjadi kreatif dan inisiatif tanpa menunggu adanya peran dorongan dari pihak lain. Dengan mempunyai nilai mandiri, saya bisa melakukan aksi nyata untuk melakukan perubahan. Kegiatan yang saya lakukan diantaranya adalah yang pertama, aktif melakukan pengembangan diri dengan cara mengikuti kegiatan IHT, workshop, dan lain-lain, baik secara daring maupun luring. B. Mendorong kemandirian siswa di kelas. Belajar siswa membuat siswa bisa memanfaatkan sumber daya dan melakukan aktivitasnya sendiri, seperti membaca, belajar, kelompok, latihan, dan serta kegiatan konspirasi. Yang kedua adalah reflektif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bisa berpikir dan bertindak dengan penggunaan dasar pemikiran. Salah satunya adalah dengan terus melakukan refleksi dan juga evaluasi, baik untuk merupakan hal yang positif maupun hal yang negatif. Kegiatan yang saya dilakukan diantaranya adalah melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara pretest. Kedua, melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran dengan cara post-test. Yang ketiga, meminta rekan sejawat untuk melakukan supervisi pembelajaran. Kolaborasi. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bisa berkolaborasi bekerjasama dengan pihak lain. Contohnya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sesama guru dalam mengembangkan daya belajar siswa maupun pengembangan metode pembelajaran. Yang kedua, aktif dalam kegiatan MGMP sehingga dapat saling berbagi pengetahuan baru dalam pembelajaran. Inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bisa memacu diri dalam memberikan inovasi yang tepat dan sesuai dengan keadaan zaman, sehingga dapat memperbaiki mutu dan proses pembelajaran. Kegiatan yang saya lakukan diantaranya adalah membuat media pembelajaran yang interaktif dan dinamis, contohnya dengan menggunakan Canva dalam membuat video pembelajaran. Kedua, menggunakan Google Sites dalam membuat website sederhana. Yang ketiga, menggunakan Scratch dalam membuat animasi berbasis Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Sebagai seorang guru penggerak, hanya saya harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Hal yang saya dapat lakukan adalah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran agar pembelajaran semakin menyenangkan serta memudahkan siswa dan guru berinteraksi dalam melakukan proses pembelajaran. Kedua, menggunakan media pembelajaran dan praktik. Dengan menggunakan media pembelajaran, maka akan menciptakan suasana belajar di kelas yang lebih efektif. Media pembelajaran akan membantu guru lebih mudah menjelaskan dan murid lebih mudah mengerti. Selain itu juga, siswa diajak praktik agar siswa lebih merasa. Kegiatan rutin dan berkesinambungan, pengembangan diri dan orang lain. Yang pertama adalah mengikuti berbagai seminar maupun pelatihan-pelatihan, membaca buku, artikel, jurnal ilmiah sebagai referensi, bergabung dengan komunitas praktis pendidikan,
Keempat, aktif di organisasi profesi seperti MKMP untuk dapat berbagi dan menjadi narasumber. Pengembangan kepemimpinan pembelajaran di antaranya adalah memberikan fasilitas penyusunan modul bahan ajar yang efektif. Kedua, memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dengan berbasis teknologi. Ketiga, mendesain proyek profil Pancasila. Keempat, meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Yang kelima, perbaikan proses pendidikan melalui rapot pendidikan. Kepemimpinan manajemen sekolah. Dalam memimpin manajemen sekolah, saya aktif mewujudkan visi dan misi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Kepemimpinan pengembangan sekolah. Yang bisa saya lakukan adalah pertama, perbaikan proses pendidikan melalui rapat pendidikan. Kedua, pengembangan ujian berbasis teknologi digital, baik UAS, PTS, dan lain sebagainya. Membuat literasi digital, membuat perpustakaan digital, dan membuat laboratorium digital.